Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah menjalani 11 bulan dan 7 hari di tahun 2021 ini. Kurang lebih sekitar 3 minggu lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita di tahun 2021? Apakah kita menjalani hari-hari kita dengan sedemikian rupa, penuh dengan makna dan memuliakan nama Tuhan? Atau kita membiarkan hari-hari kita berlalu begitu saja? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang bernama Eugene O'Kelly. Dia adalah seorang akuntan yang bekerja di sebuah perusahaan yang besar di Amerika Serikat. Di tengah-tengah puncak kejayaannya dan kesuksesannya sebagai seorang akuntan, Eugene pada bulan Mei 2005 dia divonis dokter mengidap penyakit kanker otak. Dokter mengatakan kepada Eugene bahwa hidupnya kurang lebih tinggal 100 hari lagi. Saudara, ketika mendengar itu, apakah yang dilakukan oleh Eugene? Ternyata Eugene tidak berputus asa. Dia kemudian memikirkan apa yang akan dia lakukan di sisa 100 hari yang masih dia miliki. Eugene mulai menyusun daftar kegiatan yang harus dia lakukan. Dia meminta untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dia mulai memilih pengobatan medis yang akan dia lakukan. Di sela-sela pengobatannya, Eugene melakukan hal-hal yang sangat bermakna khususnya bagi keluarganya. Dia setiap hari memikirkan aktivitas atau kegiatan bersama dengan keluarga yang bisa meninggalkan momen-momen indah di akhir kehidupannya. Eugene juga kemudian menyelesaikan urusan hukum dan juga keuangan, membuat surat warisan kepada keluarganya. Namun juga Eugene merencanakan pemakamannya bersama dengan keluarga. Dan sampai akhir hidupnya, Eugene tidak pernah berputus asa, tapi dia tetap semangat menjalani hari-harinya. Sampai pada bulan September 2005, dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Saudara, Eugene mengetahui sisa harinya dan dia menggunakannya dengan penuh makna. Di dalam Alkitab, kita juga mendapati ada seorang raja yang mengetahui sisa hidupnya. Di dalam 2 Raja-Raja 20, di sana dikisahkan tentang seorang raja Israel, yaitu yang bernama Hizkia. Dia sakit keras dan dia berdoa kepada Tuhan untuk memohon belas kasihan daripada Tuhan. Dan Tuhan memperpanjang usianya 15 tahun lagi. Saudara, apa yang dilakukan oleh Hizkia di perpanjangan usia yang 15 tahun itu? Di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-32 dikisahkan tentang apa yang dilakukan oleh Hizkia. Di dalam perpanjangan usia yang 15 tahun itu, awalnya Hizkia jatuh ke dalam dosa keangkuhan, dosa kesombongan yang dibenci oleh Tuhan. Namun bersyukurnya Hizkia segera sadar, dia bertobat dan berbalik dari keangkuhannya dan memulai sebuah kehidupan yang baik untuk dirinya sendiri, namun juga bagi bangsa Israel di sisa waktu hidupnya. Hizkia mulai membangun tempat-tempat perbekalan, mendirikan kota-kota yang baru dan membuat bendungan air bagi tanah Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, Hizkia menggunakan waktu hidupnya. Meskipun awalnya sempat jatuh ke dalam keangkuhan, namun dia kemudian kembali kepada Tuhan dan mengisi hidupnya dengan penuh makna dan menjadi berkat bagi bangsa Israel. Memang betul hari ini kita tidak tahu sampai kapan kita hidup. Kita tidak tahu ajal hidup kita. Namun saudara, di tengah-tengah ketidaktahuan itu, mari kita terus bermohon kepada Tuhan seperti doanya Musa di dalam Mazmur nomor ke-90 ayat yang ke-12. Musa berdoa, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari saudara, kita menjalani waktu-waktu yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Kita terus bermohon Tuhan mengajarkan kita
agar kita menjalani hari-hari kita dengan hati yang bijaksana. Kita menjalani hari-hari kita dengan melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga nama Tuhan ditinggikan, sehingga melalui hidup kita banyak orang pun boleh merasakan kasih Tuhan dan mereka boleh percaya kepada Tuhan. Hidup kita yang sementara ini, hidup kita yang singkat ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita percaya ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita, membuat hidup kita hanya untuk Tuhan, maka Tuhan akan menyertai langkah-langkah hidup kita. Maka Tuhan akan memberkati hidup kita dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang melimpah dari Tuhan. Mari kita jalani hari kita untuk memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan saja. Mari kita berdoa. Bapa dan Raja surga, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hidup. Biarlah kami tidak menjalani hari-hari kami berlalu begitu saja, tapi kami boleh seperti Musa yang terus berdoa agar boleh menghitung hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kami boleh punya hati yang bijaksana. Kami boleh memilih untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh memilih untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang melalui perkataan kami, melalui pemikiran kami, melalui tutur kata kami ya Tuhan dan perbuatan kami, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Dan melalui kehidupan kami, banyak orang boleh datang dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kami kepekaan untuk melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan, menjalani hari-hari yang bermakna, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.